Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk berbicara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mepresentasikan penelitian saya dan rekan saya, yaitu Randi Kurniawan dari Universitas Hasanuddin dan saya sendiri Rahmawati dari Universitas Islam Indonesia. Paper kami berjudul Evaluasi Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Pengeluaran dan Nilai Siswa. Latar belakang, pendidikan merupakan salah satu cara dalam investasi modal insani. Dengan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan standar hidup individu, dan pendidikan ini menempati posisi yang sangat strategis. Menurut model Solos One, pendidikan dapat menjelaskan variasi pendapatan real per kapita antar negara. Untuk memberikan pendidikan dengan akses yang lebih merata dan kualitasnya, maka intervensi dari pemerintah sangatlah diperlukan. Pemerintah Indonesia menganggarkan untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN. Hal ini diharapkan dapat memeratakan kualitas pendidikan, namun demikian jumlah sekolah dengan standar nasional masih kurang dari 50%. Untuk jumlah anggaran pendidikan, ini mengalami peningkatan setiap tahun. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan anggaran dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Secara umum, anggaran untuk pendidikan meningkat setiap tahunnya. Nah, anggaran yang besar ini perlu dievaluasi apakah sudah efektif dalam mencapai target-target dan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, penting dilaksanakan evaluasi dampak dari kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Ada banyak program pemerintah dalam hal pendidikan, salah satunya adalah dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Pada tahun 2001 ada program pemerintah yaitu Bantuan Khusus Murid dan Bantuan Khusus Sekolah. Pada tahun 2005, kedua program ini digantikan dengan Bantuan Operasional Sekolah. Semua siswa dengan kategori miskin menjadi prioritas, gratis dalam hal uang sekolah. Dan siswa lain yang tidak kategori miskin mendapatkan manfaat berupa pembayaran uang sekolah yang lebih rendah daripada sebelum adanya dana BOS. Tahun 2009, BOS dialokasikan untuk seluruh siswa. BOS diberikan langsung ke sekolah-sekolah dan semua siswa diharapkan tidak membayar biaya operasional dan siswa yang kategori miskin terbantu dalam hal uang transportasi dan juga uang seragam. Penelitian evaluasi dampak bantuan operasional sekolah dengan data yang cukup luas cakupannya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Di sini ada 4 penelitian yang saya tampilkan. Yang pertama adalah penelitian oleh Harisma tahun 2018 menggunakan data Indonesian Family Life Survey gelombang 3 dan gelombang 4 atau IFLS pada tahun 2000 dan 2007. Menggunakan metode difference in difference atau DID dan dengan variabel Y yang diukur adalah tingkat dropout, didapatkan hasil bahwa siswa penerima dana BOS yaitu siswa SD dan SMP dalam penelitian ini memiliki tingkat dropout yang lebih rendah. Namun demikian hasilnya tidak signifikan. Kemudian penelitian oleh Sulistianingrum tahun 2016 menggunakan data IFLS 4 atau tahun 2007 dengan variabel yang diukur adalah nilai ujian siswa menggunakan metode Propensity Score Matching atau PSM, didapatkan kesimpulan bahwa program BOS mampu meningkatkan nilai siswa sekolah dasar. Kemudian penelitian oleh Fatah tahun 2016 menggunakan data IFLS 3 dan IFLS 4 dengan Y adalah pengeluaran siswa dalam hal pendidikan, didapatkan bahwa pengeluaran siswa untuk pendidikan ternyata tidak semakin rendah setelah menerima dana BOS. Dan penelitian tahun 2012 menggunakan data yang sama
namun menggunakan variabel Y partisipasi mengikuti ujian dan juga nilai ujian itu sendiri, didapatkan bahwa dalam hal partisipasi mengikuti ujian nasional, siswa SMP dan SD dengan adanya dana BOS ini partisipasinya mengikuti ujian semakin meningkat. Lalu terhadap nilai ternyata dampak positif ini ditemukan pada siswa SMP, namun bukan siswa SD. Nah, hal ini agak berbeda dengan penelitian Sulistianingrum tahun 2016 dengan populasi siswa SD. Populasi SD ini nilai siswa meningkat dengan dana BOS, tapi memang datanya berbeda. Sulistianingrum datanya adalah IFLS 4, sedangkan untuk Handoyo 2012 ini menggunakan dua gelombang data panel dan menggunakan metodenya difference in difference. Dari keempat penelitian ini, semuanya menggunakan data IFLS 3 dan IFLS 4. Perbedaannya dengan penelitian kami adalah kami menggunakan data IFLS 2014, yaitu IFLS 5, gelombang kelima. IFLS merupakan kependekan dari Indonesian Family Life Survey, merupakan survei rumah tangga, dan telah dilaksanakan sebanyak 5 gelombang dari tahun 93, 97, 2000, 2007, dan 2014. Pada tahun 93, populasinya mencakup 83% populasi Indonesia. Penelitian kami menggunakan data IFLS 4 dan IFLS 5, yaitu IFLS gelombang 2007 dan 2014. BOS sendiri diluncurkan pada tahun 2005. Out analysis. Secara teoritis, metode evaluasi dampak yang paling tepat adalah randomisasi. Metode ini tidak dapat dilakukan jika pengumpulan data dilakukan setelah program berjalan. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak yang bersifat non-random ini adalah metode DID atau double difference. Dampak program dengan DID dapat diestimasi dalam kerangka regresi sebagai berikut. YIT sama dengan alpha plus beta TIT, T plus rho TIT dan plus gamma T plus error IT. Koefisien beta di sini adalah koefisien interaksi antara treatment, yaitu T besar, dengan waktu atau T kecil di sini. Nah, koefisien beta ini yang merupakan interaksi antara treatment dengan waktu memberikan estimasi dampak dari program. Persamaan dalam penelitian ini. Berbeda dengan DID standar, variabel treatment dalam model ini tidak menggunakan variabel biner, yaitu BOS atau non-BOS, tetapi variabelnya continuous, yaitu besarnya dana BOS yang diterima sekolah. Mengapa demikian? Karena kami menemukan bahwa pada tahun 2014 ini mayoritas sekolah, hampir semuanya ini sudah menerima dana BOS. Sehingga jika menggunakan variabel treatmentnya ini biner, yes or no, mendapatkan BOS atau tidak, maksudnya tidak relevan karena semuanya sekolah, hampir semuanya mendapatkan dana BOS. Maka kami menggunakan treatmentnya adalah variabel continuous. Model DID dengan treatment yang continue juga dilakukan oleh penelitian Acemoglu, author dan lain pada tahun 2004. Adapun outcome yang kami ukur ada dua, yaitu yang pertama adalah pengeluaran untuk pendidikan dan yang kedua adalah nilai ujian nasional. Populasi yang kami gunakan adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, SD dan SMP. Pada persamaan ini, dampak dari dana BOS dapat dilihat pada koefisien beta, yaitu interaksi antara total dana BOS yang diterima sekolah dengan waktu. Variabel penelitian. Yang pertama adalah dana BOS yang diterima sekolah dalam bentuk logaritma, kemudian interaksi dana BOS dengan dummy tahun, lalu rata-rata nilai ujian nasional, kemudian pengeluaran siswa untuk biaya sekolah dalam bentuk logaritma, kemudian dummy tahun 2014 disimbolkan dengan 1, lalu dummy akreditasi sekolah, baik itu sekolahnya SSN
rintisan SBI ataupun internasional disimbolkan dengan 1. Lalu dummy sekolah negeri, 1 jika sekolah negeri. Kemudian rata-rata siswa per kelas, dummy kota atau desa, dummy penggunaan paket buku teks, persentase rumah yang telah memiliki akses listrik di desa, kemudian dummy adanya transportasi publik di desa. IFLS memiliki data dalam level individu komunitas. Nah, untuk komunitas di sini kami menggunakan persentase rumah yang telah memiliki akses listrik di desa dan dummy adanya transportasi publik di desa. Statistik deskriptif. Dapatkan di sini bahwa untuk akreditasi ternyata kebanyakan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tersebut yang menjadi populasi ini belum terakreditasi. Tadi itu ya SSN, SBI, dan internasional. Kemudian sekolah negeri, ternyata kebanyakan sekolahnya sekolah negeri. Lalu rata-rata siswa per kelas adalah 33 orang. Kemudian urban dan ruralnya cukup seimbang karena di sini minnya 0,62. Kebanyakan menggunakan paket buku teks, dan untuk akses listrik ternyata tidak, hasilnya mayoritas sudah baik akses listriknya di desa. Kemudian untuk transportasi publik skornya 0,7. Dan banyaknya observasi setelah menghilangkan missing value dan data yang tidak lengkap adalah sebanyak 1.283. Berikut adalah hasil estimasi dari DID dengan model yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk variabel interaksi antara tahun dengan dana BOS, yang baris pertama di sini menjadi proksi adakah dampak dari dana BOS dengan model DID. Untuk pengeluaran siswa yaitu model 1, ini ternyata tidak signifikan angkanya. Namun dalam hal koefisien, tandanya dia negatif. Berarti dana BOS ini memang menurunkan pengeluaran siswa, namun belum signifikan. Untuk nilai ujian akhir di sini signifikan keduanya, 2,4 poin. Dengan atau tanpa variabel kontrol karakter sekolah dan komunitas, di sini untuk model yang pertama yaitu dengan variabel Y pengeluaran siswa. Di sini model 1A ini tanpa variabel kontrol, dan untuk model 1B menggunakan variabel kontrol yaitu karakter sekolah di sini. Dan untuk nilai ujian akhir, variabel kontrolnya adalah karakter sekolah dan juga variabel di level komunitas. Ternyata hasilnya tidak terlalu berbeda signifikan. Jadi, dengan atau tanpa variabel kontrol tersebut, hasilnya cukup robust. Seperti itu. Kemudian berikut adalah ringkasan hasilnya. Bagaimana dana BOS dan pengeluaran siswa, hubungannya seperti apa? Koefisien untuk pengeluaran siswa ternyata negatif. Berarti dana BOS berhubungan negatif dengan pengeluaran siswa, namun belum signifikan. Siswa tetap mengeluarkan biaya lain-lain selain yang difasilitasi oleh dana BOS, sehingga pengeluaran siswa tetap belum signifikan berkurangnya setelah dana BOS. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Fatah tahun 2016, bahwa pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan tidak berkurang setelah menerima manfaat dana BOS. Data yang digunakan saat itu adalah tahun 2000 dan 2007. Kemudian bagaimana hubungan antara dana BOS dengan nilai siswa? Bahwa dana BOS berpengaruh positif pada nilai akhir siswa. Tambahan 1% dana BOS yang diterima sekolah berhubungan dengan peningkatan nilai akhir siswa sebesar 2,4 poin. Nah, dengan data IFLS 4, Sulistianikrum tahun 2016 menunjukkan bahwa hasilnya juga signifikan. Waktu itu dengan penelitian ini dengan populasi SD. Nah, ini berbeda dengan penelitian Handoyo tahun 2011
yang menunjukkan bahwa signifikansi dana BOS dan peningkatan nilai hanya terjadi pada siswa SD, tidak pada siswa SMP. Oh, mohon maaf terbalik ya. Untuk Handaya 2011 yang signifikan justru siswa SMP. Data yang digunakan juga sama ya, Sakerti. Sakerti ini sama dengan IFLS. Tahun 2000 dan 2007 berarti IFLS 3 dan IFLS 4. Kesimpulan dan implikasi. Dana BOS meningkatkan nilai akhir siswa di sekolah secara signifikan. Namun berdasarkan hasil uji belum menunjukkan adanya signifikansi pengaruh dana BOS terhadap pengeluaran siswa untuk kebutuhan sekolah. Memang menurun, jumlahnya menurun, namun belum signifikan. Nah, salah satu tujuan dana BOS adalah mengurangi pengeluaran siswa untuk sekolah. Dengan data IFLS 4 dan IFLS 5, tujuan tersebut belum terlihat. Walaupun ada menurun, namun belum signifikan. Nah, ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya menggunakan data IFLS 3 dan IFLS 4. Dengan demikian, alokasi dana BOS perlu dievaluasi kembali terkait tujuan tersebut. Apalagi pendapatan masyarakat di era pandemi ini menurun dan daya beli masyarakat secara umum sangat rendah. Demikian presentasi paper kami. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau ada yang kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah saran perbaikan dari Bapak Tarsidi dan Bapak Zamroni sebagai reviewer dan akan menjadi perbaikan dalam paper kami selanjutnya untuk disubmit ke Jurnal Ekonomi Indonesia.